Jumpa lagi pemirsa Radar Banyuwangi TV. Kita hari ini bersama pengusaha Banyuwangi yang juga seorang politisi, bersama Pak Michael Edi Haryanto. Selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi. Nah, kita memang hari ini kita jalan-jalan ke lokasi tempat pembuangan sampah di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, karena beberapa waktu lalu Banyuwangi mengalami darurat sampah, sehingga sampah di seluruh Banyuwangi yang dalam sehari 1.400-2.050 ton tidak bisa ditampung di tempat pembuangan akhir. Berkat keikhlasan dan ketersediaan Pak Michael menyiapkan lahan 10 hektar di bekas galian C di Banyuwangi, sehingga darurat sampah yang kemarin menjadi keluhan masyarakat sedikit demi sedikit bisa teratasi. Nah, nanti kita bincang-bincang dengan Pak Michael bagaimana lahan seluas ini loh kok rela diserahkan begitu saja Pak Michael. Ceritanya seperti apa Pak Michael ini? Kita ngomong santai aja Pak Michael. Oh ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aib dan rekan-rekan yang berkunjung tempat ini. Ya, jadi ceritanya itu saya sebagai wakil ketua pimpinan DPRD sering turun ke lapangan, ya. Jadi reses dan sebagainya. Setiap reses itu masyarakat itu selalu mengungkapkan bahwa di desanya itu tempat sampah tidak ada. Sehingga masyarakat membuang ke sungai. Nah, ini banyak yang protes karena sungai itu di desa-desa khususnya itu untuk mandi, untuk masak bahkan diambil di situ, cuci-cuci makanan dan sebagainya. Kalau dibuangi sampah kan kotor. Nah, mereka protes begitu, suruh mengusahakan. Itu bukan satu desa, hampir setiap saya turun yang diungkapkan masalah sampah kan itu. Nah, ketika banyak masyarakat dan LSM semua banyak yang komplain tentang sampah, menyorakan sampah. Pak Sekda pada saat paripurna ketemu saya. Pak Michael, lahannya Pak Michael yang di sana itu di Wonosobo itu gimana? Dulu kan mau rencana mau dibuat. Punya lahan juga Pak ya di Wonosobo? Ya, saya di Wonosobo dulu mau untuk pabrik sampah pada tahun 2017, 16 itu kita sudah memikirkan sampah, persoalan sampah gitu kan. Karena pemerintah mendapat adipura harus mempunyai bank sampah, pabrik sampah. Sehingga saya mengajukan, ayo di situ cocok. Nah, penloknya sudah ada, penetapan lokasi gubernur sudah ada, tempatnya juga masyarakatnya ya banyak bisa menerima ya. Bukan menerima ya, banyak yang pekerjaannya itu yang nggak menentu, penggali pasir waktu itu ya. Jadi cocok lah nggak ngelewat sana. Ada beberapa memang 1-2 orang yang menolak, tapi kan seharusnya tidak tergantung 1-2 orang. Sampai sekarang pun tidak ada. Makanya ditanyakan Pak Sekda tadi, tempat sana itu gimana? Saya pinjam untuk sampah kan itu. Wah, luas juga Pak? Luas, 10 hektar. Saya katakan di sana itu nggak ada Pak Sek, sudah ditanami masyarakat. Jadi saya kasihkan masyarakat tanam sekarang jadi bentuknya bagus sudah. Tanam jagung, tanam delai semua ke sana gitu. Ada di air, gitu saya bilang begitu. Ada air lah. Tapi di air itu ada tanamannya, ada orang mau pakai tanam. Loh, mana bisa air? Bilang begitu kan? Kan ada airnya kan itu. Ada airnya. Oh, Pak Sek kan laporan dari orang-orang, ada air, nggak reklamasi. Nanti kita cerita kenapa ada airnya kan itu kan. Lihat saja Pak Sek. Ya, Pak Sek, saya ajak ke sini ngelihat dia kaget itu. Kok ada lahan luas seperti ini? Saya bilang itu sudah lihat di situ ada tanaman pisang kan. Sebetulnya ini mau ditanam pisang. Tetapi pengelolaannya juga melibatkan warga sekitar Pak ini Pak. Oh, ini profesional. Nah, lahan ini mau dipakai masyarakat. Ya, khususnya di Badean sudah ngomong mau tanam semangka, mau tanam cabai. Ya oke, mau rencanakan itu. Lihat ini. Ini jeglong-jeglong ini karena dilewati truk. Pertamanya ini bentuknya bentuk sawah ya. Udah bentuk sawah supaya yang katanya kan yang protes
wah enak Pak Michael reklamasi gratis kan Ya, itu ya, kan banyak kan. ya. Ini lihat sendiri ya. Ya. Semua ini udah selesai, sudah siap ditanam semangka gitu loh Mas. Seingat saya 2014 ya, Ya, lahan ini dijadikan galian C, Ya. sehingga proses panjang itu tentunya kan juga harus diperhitungkan dampak lingkungan. Ya. Apakah ini juga berfungsi untuk menahan air banjir dari kawasan yang utara Ya. sana Pak ketika banjir? sebetulnya saya bukan penambang pasir Ya. ya. Saya punya wisata air. Ya. Ya. Setiap hujan airnya itu sampai saat dengkul ini. Oh gini ya. Orang yang masuk sana pada saat itu kan air rame-ramenya Betul. paling rame ya. Ya. Ketika masuk hujan, pulangnya sudah sepeda motor tenggelam sampai lutut begini. Betul. Jadi nunggu itu. Saya ngomong pada saat itu Bu Ratna, Ya. saya sampaikan, Bu, ini gimana cara ngatasinya? Ya. Kasihan masyarakat di Badian sana. Badian sana ya. Ya. Selalu kalau hujan itu banjir dan masuk rumah. Bu Ratna tidak ada solusinya gitu kan. Sampai beberapa tahun ya sudah, kebetulan ada yang nawarin lahan di sini mau dijual. Ya. Akhirnya saya beli 4 hektar. Ya mau saya buat memang penampungan air pada saat itu 4 hektar. Saya tidak tahu bahwa tanah ini ada pasirnya, saya pertama nggak tahu. Gitu kan. Saya gali ternyata ada pasirnya. Betul. Ada pasirnya, teman-teman sekitar bukan saya yang cari, justru menawarkan. Karena apa? Karena bisa beli tanah yang lebih luas. Saya ini 1 hektar, dapatnya 2 hektar, ada yang 2 dapat 3 hektar kan itu. Betul. Semua nawarkan begitu, akhirnya seperti ini. Dan pada saat itu memang perizinan juga tidak ada. Tetapi pertama-tama saya bayar pajak gitu pada saat Bu Ratna itu, ya bayar pajak dan sebagainya. Ada tempat penampungan air, jalan begitu. Nah, sekarang ini ya lebih luas lagi dan sekarang lihat semua sudah reklamasi. Cuma yang di depan itu ada airnya. Itu yang selalu dipersoalkan teman-teman yang tidak tahu. Bisa dijelaskan fungsi kayak penampungan air itu sebetulnya Ya. seperti apa? Ya, Apakah untuk kolam pancing atau bisa bermanfaat bagi aliran air supaya resapan-resapan mengalir ke sini? Ya, satu yang tanah di atasnya ini banjir karena pembuangannya nggak bisa jalan lancar kan. Ketika banjir, tanah saya yang dirusak. Semua air dimasukkan ke sini. Ya. Airnya saya tampung di sana. Ya. Kalau nggak ada penampungan air itu, 2 kerugian masyarakat, masyarakat Badan dan Karangbendo. Masyarakat Karangbendo, tanahnya semua ratusan hektar ini akan tenggelam karena airnya tidak bisa membuang. Akhirnya buang ke jalan karena seperti itu. Nah, sekarang dicek di mana-mana banjir, di depan Pemda banjir, semua banjir, di Badian tidak ada, nggak ada air karena airnya masuk ke sini. Resapannya masuk ke lokasi ini. Ke lokasi ini. Dan saya juga ketika ini naik, bahkan pernah naik, pagar saya roboh 400 meter. Karena tidak mampu menampung air naik, ya airnya roboh. Akhirnya saya sodet ke utara. Saya membuat jalan air. Itu yang tidak sedikit biayanya. Jadi ketika naik, air dibagi ke sana. Nah, kan itu. Itu tempat penampungan air. Cuma belum sempurnanya ya enggak, belum saya kelola karena pandemi itu ya. Kelihatannya kan dibiarkan, tapi semua sudah dipagar ya, dan juga ada larangan untuk memancing. Ya kebetulan pada saat itu memang ada yang meninggal ya itu. Tapi itu sudah ada larangan, itu orang tuanya juga menyadarin, bahkan minta maaf kepada saya. Karena seperti itu. Jadi ya, teman-teman ngomong ini seperti itu kan tidak tahu bahwa saya berkorban. Seandainya saya reklamasi tidak ada air, saya tidak mau air masuk ke sini. Kalau air tidak mau masuk ke sini, ya ke lahan saya, semua akan tenggelam. Kawasan menjadi kawasan tenggelam. Nah, tenggelam, airnya dibuang ke jalan. Jalan juga akan tenggelam, Badian akan tenggelam. Siapa yang tanggung jawab seperti itu? Saya korbankan ada 45 hektar di situ. Itu khusus untuk penampungan air. Ya. Kalau segi keuntungan, saya uruk saja, saya tanemin, itu berapa keuntungannya? Ya. Ini lihat ini, semua orang kan tidak direklamasi, sampah enak. Ini sudah ada tanam, itu sampah di situ. Ya. Yang penting Pak Sekda mengatakan ya bahwa SOP-nya itu akan bagus. Jadi sampah diuruk tanah sehingga secara teknis seperti apa Pak Michael?
pola pengelolaan sampah di sini? Jadi untuk sementara, ini sementara. Ya. Ini pun kalau ini penuh ada masalah juga. Tapi 2-3 tahun ini tidak penuh. Ya. Ya kan? Jadi ada sampah, ya sampah yang setelah sampah ini disiapkan tanah-tanah uruk kan. Ini tanah saya ini. Ya. Seharusnya perjanjiannya tanah dari Pemda yang beri tanah. Ya. Nah, ada sampah diuruk supaya tidak bau. Nanti terus berjalan ke sini, Pak? Ya, terus ini ya. Itu ada nggak tahu plastiknya kok. Berarti ketinggiannya itu. untuk antisipasi banjir kan ketinggian harus sejajar dengan jalan nantinya. Ya? Oh iya, harus sejajar. Saya minta sih sejajar dengan tanah yang itu asal itu ya. Kalau sejajar dengan asal itu 4 tahun 5 tahun tidak akan habis. Betul. Nah, sementara sebelum ada tempat sampah yang permanen untuk Pemda, saya juga mengusulkan ya setelah ada darurat sampah ini, ya saya Pak Sekda ke sini, ya minta cocok, ya Pak saya koordinasi sama kepala desa dulu, sama masyarakat begitu kan, belum koordinasi, tahu-tahu sampah di drop. Sampah sudah dikirim ya. Karena apa? Saya nyadarin kalau tidak dikirim, masyarakat di sana jerat-jerit. Kedua, bukan masalah jerat-jerit, penyakit akan timbul. Betul. Sehingga saya bertanggung jawab juga ini demi rakyat. Kalau di politik saya kalah dong. Masyarakat di sini diprovokasi, itu jangan milih Michael kan itu. Jangan milih Michael, itu dibuat tempat sampah. Bukan tempat sampah permanen, tapi untuk sementara untuk mengatasi persoalan. Kan itu. Tidak bisa menyalahkan bupati lah. Bupati sudah berusaha, sudah punya seharusnya. Tetapi kan masyarakat kadang-kadang tidak mengerti, di mana-mana itu di demo gitu. Sebagai anggota DPRD atau wakil ketua DPRD Banyuwangi, karena darurat sampah kemarin kan sungguh luar biasa ya. Mau dibuang ke Wonosorejo, sebagian warga juga menolak, sehingga pemerintah harus diakui bingung untuk menerima. Ini kedepannya nanti seperti apa Pak Mekal setelah ditumpuk sementara sampah sudah dikelola dengan baik ya? Apakah sebagai wakil pimpinan dewan studi banding ke berbagai daerah pengelolaan sampah yang benar itu seperti apa Pak Mekal? Ini kan untuk sementara karena saya melihat sendiri ya, ini harus diatasin ya. Persoalan-persoalan sampah ini bukan main jerit-jerit, apalagi sudah waktu itu sudah 1 minggu lebih belum terangkut. Itu menimbulkan bau dan juga persoalan penyakit. Akhirnya saya gini, dan Pak Sekda menjalankan SOP. Ya, saya tidak melihat untung ruginya. Yang penting saya tidak ada bagaimana Pak, nanti lahan saya, mikirkan saya, bisa saja pemerintah berhenti di sini, punya, saya kan malah rugi. Ya kan, harus meratakan lagi. Nguruknya separuh. Nguruklah separuh, misalnya begitu kan. Tidak ada perjanjian sama sekali. Saya ikhlaskan. Saya katakan Pak Sekda, persoalan ini jangan bawa-bawa mengenai politik, tapi kemanusiaan. Betul. Silakan dipakai. Biarkan orang-orang menjerit, mau demo katanya, atau dan sebagainya. Ya. Saya sih untuk kemanusiaan, saya siap menghadapi semua. Ini lihat sendiri kan, katanya orang-orang reklamasi gratis, ini sudah selesai, sudah siap tanam. Ternyata lahan ini setelah tidak difungsikan sebagai lahan C, Pak Mekal dengan sendirinya sudah melakukan reklamasi. Sudah. Sehingga kalau dilihat dari arah sana, seolah-olah ini kan tidak ada reklamasi. Ya nggak ada, karena lihat airnya. Sendiri bahwa di sana ada tanaman pisang, semuanya sudah rata, ada tanaman kedelai, ada usum kemarau, jagung dan lain sebagainya. Sehingga kalau toh ini pun tidak diuruk pakai sampah, ini dengan sendirinya sudah dilakukan. Sudah berfungsi. Sudah kemarin yang pertama saya tanam jagung. Betul. Waktu COVID, semua hasil jagung saya berikan kepada masyarakat. Saya belikan beras. Itu ada digital, rekam digitalnya, ya tanam jagung, panennya, dan saya berikan beras kepada masyarakat. Jadi ini sudah berfungsi, ya sudah berfungsi untuk mencari duit itu ada. Pisang itu profesional. Saya disewa per tahunnya 35 juta. 35 juta ya? Ya, disewa sana. Ini saya nggak mau disewa karena mau saya kerja sama dengan masyarakat untuk tanam semangka dan cabai. Nah, karena lahan baru itu saya akan tahu kan itu kan akan bagus, apalagi sudah lama. Ya itu kan. Ketika ada persoalan begini, saya bilang kepala desanya ini dipakai untuk mengatasi persoalan rakyat, bukan rakyat Badian tapi rakyat seluruh Banyuwangi yang mengalami darurat sampah itu gitu. Akhirnya kepala desa mau, ya sudah gitu. Bahkan ada yang kemarin ada provokasi, masyarakat sempat protes begini-begini. Sudah dijelaskan,
sudah menerima semua. Betul. Dan kelihatan ini kan tidak ada bau. Betul. Kan itu kan. Karena konsep terbaru adalah sampah datang dipilah ya. Dipilah akhirnya disemprot oleh cairan terus diratakan dengan tanah. Kalau lihat kerugiannya Mas, kalau saya mau itu tahu sendiri tak ada plastik dong. Betul. Ya bagaimana tanah saya besok itu subur kalau ada plastiknya. Tetapi dan plastik itu terurai 200 tahun ya itu kan rugi bagi saya kan. Saya tujuannya diuruk supaya subur, sedangkan ini sudah saya lapisi tanah subur. Ya, tapi diuruk lagi dengan plastik. Kalau hitung-hitungan kesuburan, saya rugi. Saya mungkin untung karena tingginya sama. Tetapi kalau seri fungsinya, untuk apa tinggi dan rendah? Yang penting ada fungsinya. Ya kan? Air pun tidak mungkin tenggelam di sini karena saya ada penampungan di sana. Dari segi bisnis, sekarang keadaan seperti ini pun untuk pertanian itu sudah cukup, tidak perlu diuruk, kan itu. Malah diuruk dengan ada plastik begitu, tanah saya yang rugi. Nah, orang yang kadang-kadang tidak tahu, Mas, selalu menyalahkan. Maklumlah kita namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Saya di mata orang yang nggak seneng saya, ya selalu apa yang saya lakukan selalu jelek. Tidak ada menilai ini bagus. Tapi percayalah, bukan saya demi politik. Kalau politik kepentingan saya pribadi, justru saya rugi. Ruginya apa? Masyarakat Badian diprovokasi nggak mungkin memilih saya kan gitu kan. Padahal basis saya. Tapi mudah-mudahan tidak, karena dengan hati saya yang tulus memikirkan rakyat, saya yakin Tuhan akan mengetuk hati masyarakat di sana bahwa bukan untuk kepentingan saya. Tidak ada saya menarget uang. Saya tidak menarget siapapun. Saya katakan pada Pak Sekda, ini semua demi kemanusiaan. Silakan nanti kita pikirkan. Setelah Pak Aib tadi tanya, setelah ada masalah sampah, saya roadshow, studi banding sendirian. Ya bahkan ada komisi juga sendirian. Ada waktu saya kemana sampai ke Jakarta. Ya ke Probolinggo, saya lihat bagaimana pengolahannya. Di mana Malang, di Madiun, di Jakarta, Tangerang, itu saya lihat. Ternyata apa Mas? Semuanya kabupaten mengenai sampah nunggu bom waktu. Bom waktu seperti apa Pak Mekal? Walaupun pengeluarannya salah, bukan, atau lahan yang disediakan kurang, atau tumpuan sampahnya semakin banyak. Ya itu. Waktu itu saya tidak berpikir ya bagaimana ada persoalan. Katanya Probolinggo hebat, dan itu kan hebat. Saya ke sana hebat. Dia selalu promosi, lihat Pak Michael, tidak ada lalat walaupun sampah. Biasanya sampah itu komunikasi ada apa berhubungan dengan lalat banyak, ya kan? Sudah bertahun-tahun. Saya ke sana itu satu tidak bau, kedua saya tidak menemukan lalat di situ. Ya, rindang dan sebagainya. Ya kita tidak masuk ke kayak seperti tidak lokasi sampah lah. Itu hanya kayak wisata begitu ya. Ada pabriknya, ada sebagainya kan itu. Saya lihat di satu sisi produksinya bagus, ya, untuk organik, plastiknya juga dipisahkan dan sebagainya, dan untuk maggot itu ada di situ ya. Terus saya masuk ke dalam, ada tumpukan sampai 30 meter di dalam itu. Loh Pak, itu ada, kenapa kok sampai tumpukan 30 meter? Ya sisanya Pak Michael. Saya tanya berapa anunya sampah setiap hari? Produksi sampah Probolinggo itu 80 ton setiap hari. Terus yang diproses berapa ton? Ya diproses 20 ton. 20 ton yang 20 ton proses. 60 ton di mana? Ditampung di situ. Oh, Lah berarti kan penuh. Kalau penuh gimana? Ya sudah, nunggu bom waktu saja. Sedangkan mau cari tanah itu susah, bukan main. Masyarakat menolak dan sebagainya kan. Karena image-nya seperti itu. Ya. Inilah problem-problem yang di lapangan. Ya. Canggih pengolahannya, canggih. Ya, seperti yang dalam hearing itu mengajukan barang mesin untuk pengolahan dan sebagainya. Kalau outputnya tidak pernah dipikirkan, ya itu ya sama saja. Nanti kayak di Muncar ya, saya sudah bicara, di Muncar bagus, ada untuk maggot, kan itu. Tapi ketika tidak dipikirkan outputnya, jadi sampah maggot, pabriknya akan tutup. Ketika tutup ada masalah lagi. Nah, saya melihat itu ke depan, Banyuwangi ini paling bisa. Banyuwangi ini paling bisa diatasi. Berarti ada peluang bisnis enggak dari sektor sampah ini, Pak? Sangat bisa, sangat bisa. Saya ke Jakarta, ya, ke Jakarta itu bahkan
ada orang-orang yang mengelola sampah biaya sendiri, tapi dilarang, tuangkepin. Karena apa? Memang sampahnya yang diambil sampah-sampah yang khusus dia untuk organik, bahkan katanya untuk bisa membuat bom. Betul. Makanya dilarang sampah. Kalau saya lihat selama saya studi banding, tidak perlu mengambil banyak anggaran, tapi bisa menyetorkan PAD. Itu di DKI itu sangat-sangat bagus. Ya. Tapi sayang, ya saya lihat ngeri anggarannya. Anggarannya sama dengan APBD Banyuwangi. Kekuatan 3,5 triliun ya. Kalah Banyuwangi. Untuk penanganan sampah. Sampah saja. Ya, mesinnya bagus. 2000 ton per hari. 2000 ton per hari, 2000 ton. Produksi pengelolaan mesin ada ya? Iya, enggak, bukan. Sampah dari DKI itu 8.000 ton. Ya, 8.000 ton per hari. Yang dikelola 2.000 ton. Masih ada 6.000 ton. Ya kan? Wah, tapi kalau ketika saya nggak tanya mengenai proses sampah, bukan main. Saya belajar di sana. Sudah bisa menghasilkan batu bara, pengganti batu bara. Satu pengganti bahan baku semen. Bahan baku semen ya? Bahan baku semen. Dia sudah kerjasama. Nah, dia berpikir ke depan itu mau membuat pupuk organik. Masih berpikir organik. Karena apa? Dia tidak mikir. Karena di Jakarta membuat organik tidak ada lahan pertanian. Tidak ada lahan pertanian dibawa kemana kan itu? Kan? Di Banyuwangi sangat luas lahannya. Itulah saya bilang Banyuwangi ini kalau dikelola dengan baik, sampah ini bukan rugi, malah menghasilkan PAD kalau dikelola dengan benar. Ketika saya studi banding, wah bukan main, wah Banyuwangi ini bisa selalu gampang karena Banyuwangi 1.245 ton sehari produksi. Enggak 180 bukan ya. 180-an. Bukan 1.000 loh ya. 180 ton per hari. Karena saya lihat di sini kan hanya 20 truk, 30 truk, 180 ton. Ya. Kayak DKI 2.000 ton. Bisa masuk pengelolaan 2.000 ton. Ya kan? Kalau di Banyuwangi kita beli mesin nyiapkan 1.000 ton aja untuk masa depan itu sudah cukup. Bisa ya. Ya, untuk Banyuwangi untuk masa depan ketika tambah banyak itu 1.000 ton mesin itu sudah cukup. Nah, kalau 1.000 ton, bahkan kita itu mencari sampah tetangga. Situbondo, Bondowoso karena ya? Situbondo, iya kerjasama, disuruh bayar kayak apa dan sebagainya, buang sampah di Banyuwangi. Nah, produksinya apa? Kita nyuntuh, ya batu bara, ya batu bara, kalau itu kecil, batu bara. Kita kan punya dekat Paiton, betul. Ya, Bupati bisa saja, ya lobby sana, minta lobby gubernur dan sebagainya, mengambil kebijakan untuk bisa masuk ke Paiton. PLTU Paiton. Paiton, kualitasnya ya kita ngikutin sana bagaimana, apalagi Paiton punya pemerintah. Betul. Ya kan, bisa untinan membantu. Yang penting menceritakan visi misi seperti itu. Kedua, bisa untuk semen. Bahan baku semen. Puger ada, Tuban ada, Gresik ada. Ya, kita ngomong, ya bahan baku semen di Jakarta bisa. Kenapa di sini nggak bisa? Ya, kan kita ngomongkan bahwa ini untuk menyelamatkan percontohan dari daerah kan itu kan. Nah, untuk semen. Sisanya untuk apa? Untuk pupuk organik. Pabrik ini saya lihat dengan mengelola untuk semen, untuk apa? Untuk bahan baku batu bara kan sudah untung. Betul. Ya kan? Sudah untung. Pupuknya ini anggap itu program untuk pemerintah untuk mengentas mengenai persoalan pupuk di Banyuwangi. Kalau ini terjadi, persoalan pupuk itu selesai. Karena organik programkan ya gratiskan lah. Ya. Pemerintah membeli kepada pengelola sampah, berapa harganya, tapi harga yang murah, diberikan bantuan kepada petani. Sambil jalan-jalan Pak Mekel. Ya, itu kan. Jadi Banyuwangi kan juga punya TPS di Songgon. Iya. Pasca ini kan ada di Songgon. Barangkali nanti konsep yang ditawarkan Pak Mekel tadi kira-kira bisa nggak direalisasikan? Ya itu. Kemarin saya tanya Pak Sekda itu buat apa? Pak Sekda masih belum tahu, ya. Terus bagaimana ke depannya? Kalau hanya produksi, memang alat canggih, tapi outputnya tidak dipikirkan, ya jadi
tempat sampah juga, sampah hasil produksi. Dibeli di mana, dijual di mana, kan bangkrut yang mengelola, walaupun diberikan kepada pokmas lah yang itu kan. Tapi kalau udah dipikirkan outputnya, ya produksi asal-asalan. Yang mana bisa dijual diproduksi, sisanya ya akan masalah kan. Tidak ada. Jadi kita harus duduk bersama. Ya, saya sudah berbicara kepada Pak Sekda. Ya, mudah-mudahan ke depan kita mempunyai pemikiran seperti itu seperti DKI Jakarta. Kita harus punya mesin yang bisa memenuhi. Kalau DKI Jakarta nggak bisa, kaset terlambat. Karena produksinya 8.000 ton, yang dikelola 2.000 ton. Dia mengelola lebih itu, outputnya itu dia tidak bisa. Kan? Lahan pertanian tidak ada. Coba lagi, kalau lahan pertanian semua dibeli, pemerintah itu masih bisa. Sisanya, ya saya kepingin memproduksi organik ini yang bagus. Bagaimana yang bagus itu bisa banyak orang-orang pandai pertanian di Indonesia ini. Membuat organik bagaimana bagus itu bisa. Ketika bagus, kita bisa jual kemana-mana. Itu bisa menguntungkan. Karena potensi sampahnya juga besar, kita lahan pertanian kita juga luas. Iya, luas itu. Ini peluang bisnis sebetulnya. Peluang seharusnya, ya. Jadi pemerintah yang beli, kita memberikan subsidi kepada petani. Wah, itu saya pikir ini mengatasi semua, sampah diatasin, masalah pupuk petani diatasi. Kan selama ini kan masalah pupuk kan nggak bisa diatasi, ya kan? Pasti ada persoalan, kasihan petani-petani itu, ya. Kenapa petani perlu pupuk yang banyak? Karena petani itu selalu menggunakan pupuk kimia. Petani tidak nyadarin ketika pakai pupuk kimia itu tanahnya itu tandus, dan perlu pupuk urea tambah lagi. Kalau nggak tambah, itu nggak akan buah, kan itu kan? Itu. Jadi ini kesempatan ini untuk Banyuwangi itu sangat-sangat bisa, sangat-sangat bisa mengatasi persoalan sampah. Berarti harus segera duduk bersama, legislatif, eksekutif, dan beberapa pihak yang terlibat dalam persampahan. Karena kalau konsep kita punya mesin sampah yang canggih, kalau tadi semuanya bisa menyerap tenaga kerja tentunya yang juga menjadi potensi kan. Tenaga kerja banyak di situ ya. Jadi jangan, kemarin sempat hearing itu saya katakan ya, jangan mempunyai image dikit-dikit mesin itu gampang lah, siapapun bisa. Yang penting itu kita pikirkan outputnya. Kalau outputnya nggak dipikirkan, akan terjadi persoalan masalah. Ini sampah saja, pabrik satu tempat aja di Banyuwangi itu selesai. Dan konsepnya tidak ada sampah menginap di Banyuwangi. Setiap hari itu harus masuk setor. Yang pengelola sampah pun akan mengejar-ngejar. Karena apa? Pabriknya butuh bahan. Tagline-nya tadi apa? Satu hari tidak boleh menginap. Tidak ada menginap sampah. Kalau saya begitu, sampah tidak boleh menginap. Nah, jadi kecamat, koordinir, desa suruh menampung sementara, bukan penampungan sampah ya. Satu hari kan tidak bau, tidak ada apa-apa. Saya kira masyarakat akan tahu, tidak usah banyak-banyak. Di desa kan tidak usah banyak-banyak, tidak usah besar-besar. Karena satu hari diambil kan itu kan. Nah, disiapkan tosa penampungan di mana itu ada biayanya. Yang biaya apa? Ya yang pabrik sampah itu mengeluarkan uang di situ. Saya kira mampu. Karena ini kan ada hasilnya. Ada sampah plastiknya, ada organiknya, semua akan bentuk jadi uang. Kalau itu dilakukan, tidak ada sampah berkeliaran di Banyuwangi, tidak ada orang membuang sampah di sungai, karena sampah itu ada harganya nanti, kan itu? Nah, desa yang membuat aturan. Selama ini desa membuat aturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi tidak diambil sampahnya, tidak ada. Tapi ketika desa diberi rangsangan bahwa sampah ini ada harganya, ya kepala desa akan giat membuat aturan yang tegas. Tidak boleh buang sampah, sampah dibuang pada tempatnya di situ, ini diambil. Jadi berkesinambungan. Kalau itu dilakukan, wah bukan main, tidak ada persoalan sampah di Banyuwangi. Itu. Kita juga yakin. Nah, ini Pak Michael, ini kan juga melibatkan banyak pihak, mencari persoalan, pemulung juga mendapatkan berkah. Tentunya dengan menyiapkan lahan ini kan juga bermanfaat bagi semua orang. Itulah ya. Ini teman-teman pemulung setiap hari Pak Michael ya? Setiap hari, ada 40 ya. 40 pemulung, 40 orang mengais rezeki dari sini aja, enggak lokasi kemana-mana. Tempat pembuangan sampah di Karanggundo. Jadi ngambil plastik ini
Kalau plastik ini sebetulnya kalau lebih digerakkan lagi itu banyak ya. Apa Ya, harus dipilah dulu ya Pak Mekel? Ya itu saya plastiknya dipilah, yang sampah rumah tangganya kan ini kan dari bawah ya. Ya. Seharusnya dari bawah itu memilah sendiri. Besok ketika ada program ini jalan, Ya. itu desa itu bisa memilah sendiri. Betul. Jadi desa Sampah organik, desa sampah bisa ada rumah tangga, harganya ketika sudah dipisahkan. ya. Sehingga nanti yang misalkan desa masuknya itu ke sini, ke pabrik ini. Ya kan? Pabrik ini satu, tenaga kerja banyak, bisa ribuan. Ya kan? Ya. Kedua, hasilnya itu di Probolinggo itu gas. Gas ya? Gas itu bisa lingkungan sekitar itu gratis sepanjang tahun selama Kompor, umur rumah tangga hidupnya. itu ya, Untuk kompor gas, nggak usah beli minyak. Ya, gas itu bisa sepanjang tahun gratis di sekitar situ. Listrik bisa gratis. Hasilnya listrik kelebihannya bisa dijual ke masyarakat yang lainnya. Itu dijual atau bisa untuk pemerintah LPJU sehingga tidak bayar kan. Pemerintah bisa LPJU desa-desa itu kan bisa pakai tenaga listrik ini. Dari pengelolaan Tidak dibebani gas wadah tadi ya? PLN bayar. Mana itu? Pengelolaan gas ini bisa. Dan masyarakat di situ sekitar situ bisa bekerja. Sangat-sangat itu. Sangat-sangat bisa membantu. Itu yang saya berpikiran punya konsep seperti itu. Nah, Ini sehari berapa truk yang masuk Pak? Wah, ini yang mengolah Berapa? 40 sampai 50 truk ya dari seluruh penjuru Banyuwangi itu ya. Dari program sampah kemarin. Makanya kita juga bersyukur ya, karena kita sementara punya tempat pembuangan sampah sementara ini. Sehingga nantinya kalau TPS di Songgon itu sudah beroperasi ya, ini tetap menjadi penyangga. Ya. Jadi persoalan sekarang adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan itu juga penting. Ya, pentingnya itu. Kan tidak hanya kita kampanye buang sampah sembarangan, tapi Ya. faktanya masih. Tapi yang penting itu juga pemerintah siap dulu. Ya. Mengkampanyekan ini bisa-bisa tapi tempatnya nggak ada ya marah dong masyarakat. Nah, pemerintah menyiapkan begini, aturan ditegaskan. Aturan tegas itu bisa ada manfaatnya, itu ada enak. Manfaatnya itu apa? Yaitu ada rupiah yang diambil begitu. Itu kepala desa akan semangat. Tetapi kalau tidak ada malah rugi, kan nggak mungkin dong memikirkan. Nah, cara ini solusi yang baik. Nah, kemarin itu pemerintah ya bicara sama saya, sudah Pak Michael membuat di Wongsorejo katanya. Ya betul. Wongsorejo sana. Itu tidak efektif. Kenapa? Ya. Karena terlalu jauh. Betul. Sampah Kalibaru bisa 6 jam sampai sana. Sampah dari Muncar harus dikirim ke Wongsorejo. Berarti jauh. ongkos operasionalnya juga tinggi. Iya, siapa Ongkos yang nanggung BBM-nya itu? juga tinggi. Nah, Iya. kalau di tengah, saya kenapa usul di Serono, Wonosobo, itu di tengah-tengah. Sampah itu Banyuwangi ke selatan. Terjangkau ya kalau Ya, di tengah-tengah. bukan Banyuwangi ke utara yang terbesar. Banyuwangi Selatan, Muncar, Genteng, yang pasar-pasarnya banyak, kan itu kan. Kalau di Wongsorejo akan menjadi masalah, kosnya tinggi. Jadi sebelum membuat pabrik yang besar di sana, walaupun katanya pelahanannya ada, itu harus dipikirkan. Seharusnya membuat pabrik sampah, tidak usah banyak-banyak, satu saja. Tetapi bisa memproduksi 1000 ton, selesailah sampah. Selesai sampai saya lihat studi banding itu, waduh, begitu menguntungkan. Kalau dikelola dengan baik, jujur, ya tidak main-main di sampah ini bisa menghasilkan TAD yang besar. Kalau saya lihat studi banding di sana. Kelola dengan baik, Kelola dengan potensi baik. untuk bahan bakar Ya. batu bara, potensi pupuk organik, potensi untuk bahan baku. Ya, walaupun tujuannya ini untuk semua kegiatan untuk rakyat sosial tanpa ada keuntungan. Di mana-mana kayak KDKI kan 3,5 triliun loh setiap tahun, ya kan? Ya. Kalau mengelola dengan itu, minta bantuan APBN untuk menyiapkan mesin dan sebagainya, itu bukan kita memberikan anggaran, justru dari pabrik itu memberikan TAD kepada pemerintah. Saya yakin itu ketika saya hitung-hitung, saya yakin itu bisa menghasilkan uang. Mengelola sampah juga bisa melibatkan NGO dari luar negeri. Ya, Juga dengan ya seperti di dukungan-dukungan. yang seperti di mana di Songgon itu kan dari NGO itu kan. Biayanya pembuatan pabriknya dari NGO. Cuma konsepnya saya belum tahu. Sampah BSI. Sampah tidak hanya ke depan untuk bahan pupuk, bahan semen maupun bahan batu bara, tapi sampah juga bisa membawa
berkah bagi masyarakat di bawah, Ya. kelas menengah ke bawah. Nah, mungkin ada closing statement Pak Michael, kembali ke relaan Pak Michael menyediakan lahan ini, sinergi ke depan dengan pemerintah daerah. Seperti apa Pak? Ya, jadi seperti yang kita lihat ya, saya juga 2 kali ini, tapi tidak melihat secara langsung. Ya, ini secara langsung terenyuh. Ternyata banyak juga, ini ada 40 orangan. Ya, ketika itu akan dibuat pabrik, saya bisa berpikir, ini sementara untuk masyarakat yang pemulung, yang jadi berkat, ya kan. Nah, ke depan ketika hasilnya sampah ini bisa bermanfaat rakyat, itu kan bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang saya lakukan ini jangan dilihat untuk kepentingan politik saya, tetapi ini untuk kemanusiaan dan juga sinergi dengan pemerintahan daerah. Saya tidak mengusung bupati, tetapi setelah selesai saya tidak akan mengusung bupati. Bahkan saya mendukung ketika baik, saya dukung. Yang pro rakyat, program pro rakyat, saya dukung. Ketika pemerintah butuh sesuatu yang demi kepentingan rakyat, saya siap. Kalau kepentingan politik, saya biarkan saja, biarkan jatuh dan sendirinya. Tapi saya sebagai wakil rakyat, pimpinan DPRD, apa yang saya lakukan demi kemanusiaan. Bagi teman-teman, marilah bareng memikirkan, ini bukan salah siapa, bukan salah bupati, karena pemerintah juga sudah menyiapkan tempat, tapi rakyat belum kurang sadar, sehingga tidak mau ditempatin. Kan itu. Nah, di tempat ini masyarakat sajak ngomong dan sebagainya, akhirnya mau menerima. Ini demi kepentingan rakyat. Mari bareng-bareng kita bangun Banyuwangi ini bersama-sama. Semua persoalan kita atasi bersama-sama. Sinergi DPRD dan pemerintah harus terjalin lebih baik lagi demi kemajuan Banyuwangi. Dan sampah, tidak ada lagi persoalan sampah ke depan. Mudah-mudahan saya bisa untuk bekerja sama kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sampah ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ayub. Kita bisa lanjut lagi. Terima kasih. Oke.